Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Kita merenungkan satu pengajaran firman Tuhan melalui satu tema yang mengatakan kasih yang rela berkorban dan menerima kita apa adanya. Yohanes 3 ayat 16-17 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, suatu hari seorang raja mengadakan pesta jamuan besar untuk rakyatnya, dan karena itu mengundang banyak orang. Tamu-tamu mulai berdatangan, tetapi bersamaan dengan itu, hujan deras turun, lalu mulai menggenangi halaman kerajaan. Di depan istana ada kolam lumpur. Karena hujan yang lama dan deras, akhirnya kolam itu tertutup oleh air, sehingga pengunjung tidak dapat membedakan mana kolam dan mana jalan. Saudara, detik-detik pesta hendak dimulai, datanglah seorang yang menggunakan kereta kuda. Di atas ada seorang tua hendak turun dari kereta kuda itu. Dan pada saat bersamaan, seorang tua atau kakek tergelincir dan jatuh ke dalam kolam yang berlumpur. Pakaiannya basah dan kotor. Lalu Pak Tua ini merasa tidak pantas masuk ke dalam pesta raja. Pada saat hendak bergegas pulang, sang raja yang melihat dari jendela istana keluar menghampiri sang kakek itu, mengajaknya tetap ikut pada pesta raja. Tetapi sang kakek tetap tidak layak atau merasa tidak layak dengan pakaian yang sudah kotor. Saudara, di luar perkiraan, semua orang terheran-heran karena tiba-tiba sang raja dengan pakaian kebesarannya menjatuhkan diri ke dalam kolam lumpur yang sama, lalu mengguling-gulingkan badannya sehingga kotor, dan sesudah itu naik kembali, lalu menghampiri sang kakek dan mengatakan, kita sudah sama-sama kotor, marilah masuk dan ikut dengan pesta perjamuan. Saudara, saat ini kita berada pada minggu-minggu Prapaskah, di mana menjadi momentum untuk mengenang kembali jalan penderitaan yang Yesus alami. Seperti banyak orang bertanya, mengapa Yesus mau melakukan semua itu? Jawabannya, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mendengar, kasih yang mau mengerti, kasih yang rela mengambil jalan terjauh, kasih yang rela menempuh jalan yang terkeras, bahkan jalan yang berbahaya itu. Benarlah, kalau arti nama Yesus adalah penyelamat umat, atau penyelamat dunia, penyelamat manusia, atau sang juru selamat, kan hanya Dialah satu-satunya yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, masa-masa COVID-19 ini, kita tetap percaya Tuhan tidak membiarkan kita bergumul seorang diri. Walau hingga kini, kita masih terus berjuang untuk bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ingat, untuk tidak tergoda menjadi sombong bila kita memiliki banyak hal, atau kita memiliki sesuatu yang dunia pandang sebagai sesuatu yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Dan sangat baiklah bila hidup kita hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, banyak hal yang tidak dapat kami pahami, tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tapi satu hal yang kami amini ialah Allah peduli dengan kehidupan kami. Kami yang masih berdiam di rumah, melayani, belajar, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, mengkomunikasikan banyak hal
masih dari rumah kami atau di tempat-tempat tertentu dalam pergumulan untuk sembuh, dalam perjuangan di usia lanjut, topanglah orang tua kami. Peliharakanlah anak-anak cucu kami sebagai masa depan yang penting kami doakan dan kami sayangi. Hingga kami berdoa buat bangsa serta dunia yang sedang mengupayakan salah satu pencegahan COVID-19 melalui vaksinasi. Kiranya Tuhan memberkati. Saatnya kami hendak beristirahat. Kasih-Mu menjaga kami hingga besok pagi. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan dengarkanlah di dalam nama Yesus yang malam ini telah menyediakan berkat-Nya buat ibu bapak saudara sekalian, dan karena itu dimanapun dan dalam situasi apapun, mari buka hati dan dengan iman kepada Yesus, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih Soli Deo Gloria.